Belakangan, pelaku pasar sedang ramai membahas Garuda Indonesia yang diberitakan sedang di ujung tanduk atau pilot. Iya, maskapai milik negara dengan kode saham GIA itu sudah disuspensi sejak bulan Juni, kini terancam pilot. Di tengah berita buruk yang menimpa GIA yang akan pilot, justru muncul rencana IPO BUMN dan anak usahanya. Kabarnya, akan ada belasan emiten baru berlabel BUMN mulai akhir tahun ini. Tentu, IPO ini sangat ditunggu-tunggu oleh investor saham seantero negeri, terutama yang memiliki pemikiran saham BUMN itu aman dan pasti bagus karena milik negara. Mungkin mereka mengira pemerintah akan menjamin investasi mereka akan berhasil. Maaf, di pasar tidak ada jaminan keberhasilan sekalipun Anda membeli perusahaan milik pemerintah. Pemahaman seperti inilah yang sering menjerumuskan investor saham pemula ke dalam bad investment. Dalam investasi, menilai sebuah perusahaan itu bagus dan tidak ada banyak sekali parameternya dan setiap investor memang berbeda. Misalkan, menilai dari kemampuan perusahaan menghasilkan profit yang untung jelas lebih bagus daripada yang sedang rugi. Berapa marginnya? Apakah bisnisnya berdaging atau hanya kulit saja? Selain itu, investor juga harus bisa menilai dari pertumbuhan bisnisnya. Apakah bisnisnya memang tumbuh dan berkembang atau tidak tumbuh? Di saat sulit seperti sekarang ini, investor juga harus melihat sehat dan tidaknya perusahaan yang ingin mereka beli. Misalkan berpotensi bangkrut atau tidak. Kasus Garuda Indonesia ini mungkin memberikan pelajaran berharga bagi investor bahwa saham berlabel BUMN tidak menjamin layak investasi dan potensi bangkrut ada di depan mata. Di luar kasus GIA, masih banyak kok perusahaan BUMN yang berkasus, contohnya Jiwasraya. Atau yang baru-baru ini banyak perusahaan BUMN yang ditutup karena memang membebani portfolio BUMN itu sendiri. Bicara kinerja saham setelah IPO, Anda bisa cek GIA sejak IPO tahun 2011 belum pernah kembali di harga 750, padahal sudah 10 tahun lebih. Bayangkan investor yang ikut IPO GIA dan masih hold sampai hari ini, hasilnya floating loss dan ada ancaman pilot. Contoh lain misalkan Waskita Beton. Anak dari Waskita Karya ini IPO di tahun 2016 sampai hari ini harga saham belum pernah kembali di harga IPO 490. Bahkan WSBP juga berstatus PKPU. Memang tidak semua BUMN seperti GIA atau WSBP, tetapi sebagai investor kita perlu cek dan analisa yang mendalam agar keputusan investasi lebih objektif dan lebih berdasar. Mari investasi saham bersama YF Advisor di layanan Private Investing Room agar investasi Anda lebih baik dan terukur.